Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, berdebarlah setiap jantung mereka yang mendengar kata-kata ini. Pastilah orang ini bukan orang sembarangan. Tidak terkecuali Jakasoka. Sudah sejak lama ia mengenal Lowoiju, dan pernah pula ia berkelahi melawan orang ini. Tetapi tak pernah salah seorang dari mereka berdua dapat mengatasi yang lain. Kalau orang ini pernah melukai Lowoiju, pastilah ia memiliki kesaktian yang tinggi. Kemudian terdengarlah Lowoiju melanjutkan kata-katanya. Sayang bahwa ia tidak bersikap perwira. Ia menyerang aku pada saat aku sedang meloncat turun dari atap gedung perbendaharaan Istana Demak. Hati Mahesa Jenar melonjak mendengar sindiran Lowoiju. Ia sama sekali tak mau menerima keterangan itu. Sebab pada saat ia menyerang Lowoiju, ia sedang berusaha untuk melindungi Gajah Alit yang justru diserang oleh Lowoiju dengan sikap yang tidak perwira. Kecuali Lowoiju tidak menyerang dari depan, juga pada saat itu Gajah Alit sedang dikerubut oleh 3 orang. Tetapi meskipun demikian, ia tidak merasa perlu melayani fitnah itu. Karena itu, ia diam saja. Dalam pada itu, Jakasoka pun segera teringat bahwa memang Lowoiju pernah bercerita kepadanya tentang luka yang dideritanya pada saat ia berusaha memasuki gedung perbendaharaan di Demak. Karena itu, sebelum Lowoiju menyebut nama Mahesa Jenar, ia mendahului berteriak, "Lowoiju, kalau demikian, inikah orangnya yang bernama Mahesa Jenar dan bergelar Rangga Tohjaya yang terkenal itu?" Mendengar nama itu tergetarlah perasaan mereka yang pernah mengenal kebesarannya, lebih-lebih para pengawal dan para pedagang yang datang dari pesisir utara. Tetapi dalam pada itu, dalam dada masing-masing, terbersihlah semacam harapan baru yang menjadi semakin teguh bahwa jiwa mereka akan tertolong. Karena itu, menjadi semakin besarlah hati mereka. Selain itu, para pengawal kemudian telah bersiap pula terjun ke dalam pertempuran seandainya Lowoiju dan Jakasoka akan bersama-sama menyerang Rangga Tohjaya. Tetapi rupanya Lowoiju tidak akan berbuat demikian. "Jakasoka," katanya, "karena itulah aku minta kerelaanmu untuk membuat perhitungan dengan Rangga Tohjaya ini. Sebab aku mempunyai dugaan bahwa ia pun sedang mencari aku. Maka sebaiknya kita tidak perlu menyia-nyiakan pertemuan ini." Sekarang, setelah mengerti persoalannya, Jakasoka tidak lagi merasa direndahkan oleh Lowoiju. Ia pun menganggap bahwa sikap Lowoiju yang demikian itu adalah wajar. Karena itu ia menjawab, "Sekehendakmulah Lowoiju, sebab daerah ini adalah daerahmu. Tetapi urusan gadis itu akan tetap menjadi urusanku. Meskipun aku akan menunggu sampai kau selesai. Kalau kau tak berhasil dalam usahamu untuk membalaskan dendam adikmu, aku akan juga membuat perhitungan dengan orang ini, sebab ia dengan sengaja telah mempermainkan aku ketika ia bersama-sama dengan para pengawal yang mengerubut aku." "Bagus, sekarang minggirlah," desis Lowoiju. Sesudah itu, maka Lowoiju menghadap ke arah Mahesa Jenar. Matanya yang sudah memancarkan kekejaman serta kebengisan itu menjadi bertambah mengerikan. "Tohjaya," geram Lowoiju, "bersiaplah, aku akan membuat perhitungan."
Mahesa Jenar tak menjawab sepatah kata pun. Mulutnya terkatup rapat, tetapi ia maju beberapa langkah mendekati Lowoiju dengan sikap yang meyakinkan dan penuh kepercayaan pada diri sendiri. Sementara itu, langit telah menjadi semakin cerah. Angin pagi yang bertiup lambat-lambat menggoyangkan daun-daun pepohonan dan membuat suara berdesir di antara cabang-cabangnya. Suaranya merindih, seolah-olah suara lagu yang mengiringi ratapan hati setiap orang yang menyaksikan permainan maut antara Mahesa Jenar yang bergelar Rangga Tohjaya dengan Lowoiju. Dua orang yang sama-sama terkenal dari aliran yang berlawanan, yang pada saat itu sedang mengadakan perhitungan hutang piutang nyawa. Namun betapa moleknya wajah pagi, tak seorang pun yang berada di sekitar arena pertempuran itu sempat memperhatikan bahwa tak seekor burung pun di tempat itu yang sempat berkicau menyambut datangnya matahari. Seperti Jakasukha, Lowoiju pun tak akan merendahkan dirinya melawan Mahesa Jenar dengan mempergunakan senjata. Tetapi setelah ia mengembalikan tongkat hitam Jakasukha, ia tidak menitipkan belati panjangnya, melainkan dengan kekuatan jari-jarinya, belatinya itu dipatahkan dan kemudian dilemparkan jauh-jauh. Mau tidak mau, mereka yang menyaksikan pertunjukan itu hatinya terguncang. Segera setelah itu, maka dengan suatu suitan nyaring, Lowoiju mulai menyerang lawannya. Kedua tangannya direntangkan dan jari-jarinya siap merobek tubuh lawannya. Dengan suatu loncatan yang dahsyat, ia menyambar kepala Mahesa Jenar. Mahesa Jenar sadar bahwa apabila serangan ini mengenai sasarannya, maka ia yakin bahwa kepalanya akan dapat berlubang sedalam jari. Sebelum ini, Mahesa Jenar pernah bertempur dengan Lowoiju. Karena itu ia tidak dapat mengira-ngirakan kekuatannya. Meskipun ia yakin bahwa selama ini, pastilah Lowoiju telah mendapat tambahan yang tidak sedikit. Melihat serangan Lowoiju yang dahsyat itu, segera Mahesa Jenar merendahkan dirinya, tetapi sekaligus dengan tangannya ia menyerang perut lawannya dengan 4 jari. Sebenarnya Lowoiju sadar bahwa serangannya yang pertama pasti tak akan mengenai sasarannya. Karena itu, ia selalu waspada, sehingga ketika ia melihat serangan Mahesa Jenar, dengan tangkasnya pula ia menghindarkan diri. Ia menarik sebelah kakinya ke belakang dan berputar sedikit. Kemudian sambil merendahkan diri, ia menghantam tangan Mahesa Jenar dengan sikunya. Tetapi Mahesa Jenar tidak mau tangannya disakiti. Ia segera menarik serangannya dan mendadak ia meloncat setengah langkah surut. Tetapi demikian, kakinya menjejak tanah. Demikian ia melontarkan dirinya ke samping Lowoiju dan dengan tumitnya ia menghantam lambung. Lowoiju terkejut melihat gerakan ini. Kaki Mahesa Jenar bergerak demikian cepatnya, tetapi Lowoiju pun mempunyai cukup pengalaman. Segera ia merendah hampir rata tanah, tetapi demikianlah ia merendah, kakinya secepat kilat menyambar betis Mahesa Jenar. Sekarang, Mahesa Jenar yang berada dalam keadaan yang sulit. Selagi satu kakinya terangkat, untunglah bahwa Mahesa Jenar cukup tenang, sehingga dalam keadaan yang nampaknya demikian sulit, ia masih sempat mengelakkan diri. Dengan sebelah kakinya ia menjejak tanah dan meloncat tinggi. Dengan satu gerakan kakinya, Mahesa Jenar dapat mengubah arah, sehingga tubuhnya terjatuh kembali beberapa depa dari lawannya. Lowoiju menjadi marah melihat serangan-serangannya yang dilakukan dengan segenap tenaganya itu sama sekali tak berhasil. Karena itu, segera ia pun menyerang kembali dengan dahsyatnya. Tangannya dengan 10 jari yang kokoh bergerak menyambar-nyambar dari segala arah.
Mereka yang menyaksikan pertempuran itu berdiri terpaku seperti patung. Hati mereka terpukau oleh pertunjukan maut yang sedang berlangsung dengan dahsyatnya. Sebentar-sebentar terdengar suara gemeretak batang-batang kayu yang patah terhantam, baik oleh Mahesa Jenar maupun oleh Lowoijo. Sedang tanah tempat mereka bertempur seolah-olah telah berubah sedemikian rupa sehingga menjadi bersih dari segala tumbuh-tumbuhan. Perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin hebat. Tampaklah betapa hebatnya mereka berdua. Sampai sekian lama tidak nampak siapakah di antara keduanya yang lebih unggul. Lowoijo bertempur dengan penuh dendam akan pembalasan, sedangkan Mahesa Jenar bertempur dengan suatu tekad yang telah bulat pula melenyapkan kejahatan sampai ke akarnya. Demikian dahsyatnya pertempuran itu, sehingga waktu berjalan cepat sekali. Dengan tak terasa, matahari telah miring rendah di ufuk barat, seolah-olah sengaja mempercepat jalannya untuk menghindari kesaksian bahwa di tengah-tengah hutan tambak baya telah terjadi suatu pergulatan maut yang mengerikan. Daerah pedalaman hutan yang selamanya tak pernah menerima cahaya matahari sepenuhnya itu, kini telah kembali suram. Cahaya matahari yang sudah semakin lemah, tidak mampu lagi menembus sepenuhnya kelebatan daun-daun pepohonan rimba yang liar dan pekat itu. Dua orang perkasa yang sedang bertempur mati-matian itu pun nampak tenaganya semakin lama menjadi semakin kendor. Mereka berdua adalah orang-orang yang memiliki ketahanan jasmaniah yang luar biasa. Baik Mahesa Jenar maupun Lowoijo memang pernah mengalami pertempuran sampai berhari-hari. Kali ini mereka telah mengerahkan segala tenaga mereka. Setelah hal itu berlangsung hampir sehari penuh, terasalah bahwa kemampuan mereka mulai menurun. Dalam hal ini, yang lebih merasa gelisah adalah Lowoijo. Perasaannya dibebani oleh dendam yang tiada taranya. Sejak dirinya dilukai di halaman keraton Demak, ia sudah berjanji di dalam hatinya bahwa pada suatu saat ia harus membinasakan orang yang telah melukainya itu. Ditambah lagi, orang itu pula yang telah membunuh adik seperguruannya. Karena itu, ia tidak ada pilihan lain kecuali menghancur lumatkan orang ini. Tetapi ternyata setelah sekian lama ia merendam diri serta mencecap ilmu gurunya yang sakti bernama Pasing Singan dengan penuh semangat. Namun sudah sehari ia bertempur masih belum ada tanda-tandanya bahwa ia akan dapat mengalahkan lawannya, apalagi membinasakan. Karena itu, ia menjadi tidak sabar lagi. Tujuannya hanyalah secepat mungkin membinasakan Rangga Tohjaya. Dengan demikian, barulah ia merasa puas. Untuk mencapai maksudnya itu, Lowoijo meloncat mundur beberapa langkah dari lawannya. Secepat kilat, tangannya mengambil sebuah kantong kecil diikat pinggangnya. Segera cincin pemberian gurunya itu dikenakan di jari tangan kanannya. Tampaklah bahwa cincin itu bermata batu akik merah menyala. Itulah batu akik yang dinamai Kelabang Sayuto. Bentuk akik Kelabang Sayuto tidaklah seperti kebiasaan batu-batu akik yang diasah halus, tetapi batu ini permukaannya kasar dan bahkan bergerigi tajam. Mahesa Jenar tertegun melihat lawannya mengenakan cincin. Pasti itu bukan cincin sembarangan. Tetapi belum lagi ia sadar benar, Lowoijo telah meloncat menyerangnya dengan garang. Lowoijo telah mengerahkan segenap sisa tenaganya yang terakhir. Mahesa Jenar terkejut diserang secara demikian. Lowoijo ternyata tidak lagi mempergunakan perhitungan.
melainkan asal saja ia membenturnya. Secepat kilat Mahesa Jenar menghindar ke samping, tetapi seperti orang gila, Lowoijo menerjangnya kembali. Demikian terjadi beberapa kali. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya banyaklah kesempatan bagi Mahesa Jenar untuk memukul Lowoijo. Meskipun demikian, ia masih belum mempergunakan kesempatan itu, sebab ia masih ingin mengetahui latar belakang dari tindakan-tindakan Lowoijo yang aneh itu. Sebagai seorang yang telah banyak makan garam, seharusnya Lowoijo tidaklah kehilangan akal sampai sedemikian itu. Tetapi Mahesa Jenar tidak mempunyai kesempatan untuk banyak menduga-duga maksud lawannya, sebab Lowoijo merangsang semakin hebat, sehingga akhirnya terpaksa Mahesa Jenar melayani pula dengan segenap tenaganya. Maka pertempuran itu menjadi semakin seru dan aneh. Gerak Lowoijo menjadi semakin liar dan seolah-olah membabi buta, namun tidak kurang pula berbahayanya. Akhirnya, Mahesa Jenar tak dapat lagi menahan dirinya mengalami tekanan yang gila, kasar dan liar itu. Karenanya, ketika ia melihat suatu kesempatan, maka segera ia meloncat maju, dan dengan gerakan yang dahsyat, ia menghantam pelipis lawannya. Melihat serangan yang demikian hebatnya, Lowoijo sama sekali tak berusaha menghindarkan diri. Memang kesempatan yang demikianlah yang ditunggunya setelah sekian lama ia berusaha membentur tubuh lawannya, tetapi belum berhasil. Dengan mengerahkan segala sisa tenaganya yang ada, Lowoijo melawan dengan sebuah pukulan yang dahsyat pula, menghantam tangan Mahesa Jenar. Maka terjadilah suatu benturan yang mengerikan. Mulutnya menyeringai menahan sakit, seolah-olah menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Sendi-sendi tulangnya seakan-akan copot dari sambungannya. Sesaat, pandangannya jadi kabur berputar-putar. Sementara itu, mereka yang menyaksikan perkelahian dahsyat itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Ketika mereka melihat keadaan Mahesa Jenar, mereka menyaksikan suatu keadaan yang tak terduga-duga. Pada saat terjadi benturan, tubuh Mahesa Jenar tergetar hebat, sehingga ia terlempar beberapa langkah dan jatuh terguling pula. Tetapi, ketika Mahesa Jenar berusaha untuk meloncat berdiri, tiba-tiba tangan kanannya terasa pedih tak terhingga. Ketika ia mengamati tangan itu, ternyata terdapat sebuah goresan kecil. Itulah luka akibat batu akik kelabang Sayuto. Seterusnya, tidak hanya rasa pedih itu saja, tetapi tiba-tiba mengalirlah rasa dingin yang seakan-akan menjalar menurut peredaran darahnya ke seluruh tubuh, sehingga tubuhnya menjadi gemetar dan seakan-akan beku. Wajah Mahesa Jenar segera berubah menjadi pucat seputih mayat. Jaka Soka yang selama itu dengan enaknya melihat perkelahian itu, menjadi keheran-heranan juga menyaksikan akibat dari benturan itu. Lama sekali tidak menduga bahwa Mahesa Jenar yang sedemikian gagahnya, yang sudah bertempur hampir sehari penuh, dapat dirobohkan justru pada saat ia menyerang dan dibalas dengan sebuah serangan pula. Para pengawal rombongan yang merasa telah mendapat perlindungan dalam melakukan tugasnya, melihat kejadian itu dengan hati yang remuk. Pemimpin pengawal dengan tidak menghiraukan keselamatan diri, segera meloncat mendekati Mahesa Jenar yang masih terduduk dan menggigil hebat. Segera pemimpin pengawal itu berjongkok di samping Mahesa Jenar sambil meraba-raba tangannya. Tetapi ketika ia menyentuh tangan Mahesa Jenar itu, alangkah terperanjatnya.
Tangan itu dingin seperti beku dan di beberapa tempat tampaklah semacam bisul-bisul yang baru tumbuh. Segera pemimpin pengawal yang tua dan berpengalaman itu mengetahui bahwa tubuh Mahesa Jenar telah terkena racun yang mengerikan. Maka segera ia dapat memastikan bahwa racun ini pasti berasal dari cincin yang dipakai oleh Lowoiju yang bermata batu akik merah menyala yang bernama Kelabang Sayuto. Sejenak kemudian, Lowoiju perlahan-lahan dapat menguasai dirinya kembali. Meskipun masih agak pening, ia sudah dapat berdiri tegak. Maka ketika ia melihat Mahesa Jenar terduduk di tanah dengan wajah yang pucat, ia menjadi bergembira. Dan tiba-tiba terdengarlah suara tertawanya yang menakutkan seperti suara hantu yang memanggil-manggil dari lubang kubur. Semua yang mendengar suara itu tegaklah bulu romanya. Kekalahan Mahesa Jenar berarti nyawa mereka akan lenyap. Sebab Jakasura telah mengambil keputusan untuk menghilangkan jejak penculikannya. Demikian juga hati pengawal tua yang menahan tubuh Mahesa Jenar yang lemas itu. Ia menjadi sangat sedih, bukan karena takut menghadapi kematian yang sudah membayang di matanya, tetapi hatinya menjadi pedih sekali bahwa kemungkinan besar jiwa Mahesa Jenar, seorang pahlawan yang tanpa menghiraukan dirinya, telah berusaha menyelamatkan rombongan yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya, tak akan tertolong lagi. Lebih-lebih ketika diingatnya bahwa Lowoiju telah melakukan perbuatan yang curang dan keji dengan mempergunakan racun yang keras sekali untuk menumbangkan lawannya. Maka, hati pengawal tua itu serasa menyala dibakar oleh kemarahan. Ia sudah mengambil keputusan untuk melawan sampai mati, seperti serangga menjelang api. Tetapi ketika ia akan bangkit dan melawan dengan mengamuk sejadi-jadinya, tiba-tiba terasa hawa yang hangat mengalir dalam tubuh Mahesa Jenar. Mahesa Jenar terkejut, tetapi ia tetap menahan dirinya. Hawa yang hangat itu ternyata mengalir semakin deras dan bahkan hampir mencapai titik panas tubuh yang wajar. Timbullah berbagai pertanyaan dalam dirinya. Apakah yang akan terjadi dengan Mahesa Jenar ini? Sebentar kemudian, bahkan panas itu dengan cepat naik melampaui batas panas tubuh yang biasa. Hal ini menjadikan pengawal tua itu semakin bingung. Apalagi sampai sekian lama, Mahesa Jenar sendiri seolah-olah pingsan dan tidak bergerak sama sekali. Memang Mahesa Jenar pada saat itu sedang kehilangan tenaga. Batu akik Kelabang Sayuto itu mempunyai kekuatan mirip dengan bekerjanya racun. Bahkan hampir sekuat racun bisa ular gundala wereng. Sehingga tubuh yang dikenainya, meskipun hanya segores kecil, akan menjadi bengkak-bengkak seperti ditumbuhi oleh beribu-ribu bisul. Kemudian tubuh itu akan lemas dan mengalami kelumpuhan menyeluruh dan akhirnya disusul dengan kematian dalam waktu yang singkat. Tetapi ketika kekuatan akik Kelabang Sayuto itu sedang bekerja di dalam tubuh Mahesa Jenar dengan mengikuti peredaran darah, tiba-tiba terjadilah suatu benturan yang dahsyat di dalam tubuh itu. Sebab pada saat itu, ketika tersentuh rangsangan dari luar, bisa ular gundala seta yang ada dalam tubuhnya mulai bekerja pula. Dalam pergolakan itu timbullah panas, sehingga tubuh Mahesa Jenar menjadi melampaui titik panas yang tak wajar. Bisa ular gundala seta mempunyai khasiat yang luar biasa. Lebih-lebih ular ini adalah senjata Wisnu untuk melawan Kala, lambang dari keangkara murkaan.
maka sedikit demi sedikit bisa ular Gundala Seta yang memang sudah ada di dalam tubuh Mahesa Jenar itu mendesak lawannya, menawar racun Aki Kelabang Sayuto. Dengan demikian, tubuh Mahesa Jenar menjadi berangsur-angsur baik kembali. Meskipun demikian, Mahesa Jenar adalah orang yang cerdik. Ia tidak segera menunjukkan keadaan itu, sebab apabila sampai diketahui bahwa ia berangsur-angsur baik, tidak mustahil Lowoijo akan segera bertindak, membinasakannya sekaligus. Dalam hal yang demikian, ia masih saja berpura-pura tidak sadarkan diri dan membiarkan tubuhnya ditahan oleh pengawal tua itu. Lowoijo dengan dada menengadah memandang tubuh Mahesa Jenar. Matanya memancarkan kepuasan hatinya. Ia tertawa berkepanjangan sampai Jakasoka membentaknya. "Hai kelelawar hijau yang busuk, jangan kau tertawa demikian. Aku bisa jadi pening mendengar suaramu yang memuakkan itu." Tetapi Lowoijo sama sekali tak mendengarnya. Ia sedang menikmati kemenangannya. Katanya, "Soka, lihatlah, orang ini yang diagung-agungkan oleh prajurit Demak. Di sini ia menjumpai kematian sedemikian nistanya, dan tak seorang pun akan sempat menguburnya, apalagi dengan suatu upacara keprajuritan, diiringi dengan tunggul-tunggul dan banji-banji. Sebab orang-orang lain pun segera akan mengalami nasib yang sama karena tanganmu." Jakasoka merasa diperingatkan akan tugasnya. Segera ia pun tersenyum aneh, sedangkan matanya yang redup membayangkan tuntutan maut yang mengerikan. Katanya, "Bagus Lowoijo, kita akan sama-sama menikmati kemenangan. Dan tak seorang pun dapat menahan aku membawa gadis cantik itu pulang ke Nusa Kambangan," jawab Jakasoka. Tetapi sebentar kemudian, kepuasan mereka dipecahkan oleh suatu kenyataan yang sangat aneh bagi Lowoijo. Tak pernah seorang pun yang dapat melepaskan diri dari kematian apabila tubuhnya tergores sedikit saja oleh Aji Kelabang Sayuto. Tetapi apa yang disaksikan sekarang adalah sama sekali tidak masuk akal. Demikianlah, ketika Mahesa Jenar merasa bahwa tubuhnya telah pulih kembali, segera dengan kecepatan gerak laksana kilat menyambar, ia meloncat dan tahu-tahu ia sudah berdiri di hadapan Lowoijo. Semua yang menyaksikan hatinya tercekam, seperti melihat mayat yang bangun dari kubur. Bahkan mereka seolah-olah melihat diri mereka sendirilah yang karena pertolongan Tuhan Yang Maha Esa telah dibebaskan dari daerah mati. Mahesa Jenar di samping rasa syukur yang tak terhingga bahwa lantaran sahabat karibnya Kiai Ageng Selo, ia telah menerima anugerah Tuhan yang telah membebaskannya dari pengaruh segala macam bisa. Namun ia juga menjadi marah bukan kepalang kepada Lowoijo. Ternyata Lowoijo yang telah mematahkan pedangnya sendiri dengan jari-jari sewaktu perkelahian akan dimulai bukanlah benar-benar seorang yang jantan. Seperti juga Watu Gunung, Lowoijo sama sekali tidak memperhatikan sikap kejujuran dalam segala masalah. Wajah Mahesa Jenar berubah menjadi merah membara, mulutnya terkatup rapat, tetapi giginya gemeretak terhadap orang-orang yang demikian. Tidak ada lagi sikap yang manis. Maka karena saking marahnya yang meluap-luap, Mahesa Jenar tidak lagi dapat mengendalikan dirinya sendiri. Sebelum Lowoijo sadar terhadap kejadian itu, Mahesa Jenar telah mengangkat satu kakinya yang ditekuk ke depan. Tangan kirinya disilangkan di atas dadanya, sedangkan tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Secepat kilat, Mahesa Jenar meloncat maju, dan dengan sedikit merendahkan diri,
ia menghantam lambung lawannya dengan ilmunya yang terkenal, Sosro Birowo. Lowoijo melihat segala gerak-gerik lawannya seperti dalam mimpi. Ia baru sadar ketika tiba-tiba dilihatnya Mahesa Jenar meloncat dekat sekali di hadapannya dan tangannya melayang ke arah lambungnya. Tetapi segala sesuatunya telah terlambat. Terkena pukulan sisi telapak tangan Mahesa Jenar yang dilambari ilmu Sosro Birowo itu, rasanya bagaikan tertimpa 1000 gunung yang runtuh bersama-sama. Demikianlah Lowoijo merasakan kedahsyatan Sosro Birowo. Pandangannya terlempar dengan derasnya, seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, mengarah tepat ke sebatang pohon raksasa yang berdiri kokoh kuat, bagai benteng baja. Mereka yang menyaksikan peristiwa itu menjadi bingung. Mereka tidak dapat mengerti perasaan apa yang berkecamuk di kepalanya, seolah-olah terlepas dari kesadaran diri. Sebab kejadian yang dilihatnya itu adalah hal yang tak dapat dibayangkan bisa terjadi. Tetapi belum lagi tersadar, telah disusul pula oleh suatu peristiwa yang lain yang tidak dapat mereka mengerti pula. Beberapa orang menjadi sedemikian bingungnya sehingga pingsan. Tubuh Lowoijo yang melayang demikian derasnya dan hampir-hampir membentur sebatang pohon raksasa itu, tahu-tahu sudah berada dalam dukungan seorang yang berjubah abu-abu. Tak seorang pun tahu dari mana dan kapan ia datang. Wajah orang itu sama sekali tidak tampak, karena ia mengenakan topeng yang buatannya kasar dan jelek. Semua orang memandang orang berjubah itu dengan tubuh gemetar. Dalam pada itu, tiba-tiba Jakasura segera melangkah maju dan dengan hormatnya ia berkata, "Paman Pasingsingan, aku menyampaikan hormat setinggi-tingginya." Pasingsingan, nama itu mendengung kembali di telinga Mahesa Jenar. Inilah rupanya guru Lowoijo yang telah datang untuk menolong muridnya. Maka mau tidak mau, hatinya tercekam pula. Ia pernah mendengar kesaktian orang ini dari gurunya, dan sekarang ia telah berhadap-hadapan dengan orang itu dalam keadaan yang tak menguntungkan. Semua orang memandang orang berjubah itu dengan tubuh gemetar. Dalam pada itu, tiba-tiba Jakasura segera melangkah maju dan dengan hormatnya ia berkata, "Paman Pasingsingan, aku menyampaikan hormat setinggi-tingginya." Pasingsingan, nama itu mendengung kembali di telinga Mahesa Jenar. Inilah rupanya guru Lowoijo yang telah datang untuk menolong muridnya. Maka mau tidak mau, hatinya tercekam pula. Ia pernah mendengar kesaktian orang ini dari gurunya, dan sekarang ia telah berhadap-hadapan dengan orang itu dalam keadaan yang tak menguntungkan. Rangga Tohjaya. Tiba-tiba terdengar Pasingsingan berkata tanpa menghiraukan salam Jakasura. Suaranya berat, dalam dan tak begitu jelas seperti bergulung dalam perutnya karena pengaruh topeng yang dipakainya itu. Untunglah Lowoijo bukan sembarang orang, sambungnya, sehingga meskipun ia terluka parah, tetapi aku yakin bahwa ia masih akan dapat hidup. Orang itu berhenti sejenak. Matanya yang berada di balik topengnya itu memandang Mahesa Jenar dengan tajamnya. Hal itu adalah karena pertolonganku. Pasingsingan melanjutkan, "Kalau tidak, ia pasti sudah binasa terbentur pohon ini. Karena itu, aku anggap telah melakukan pembunuhan atas muridku." Kembali hati Mahesa Jenar melonjak.
Ia tahu apa arti kata-kata itu. Dalam hal yang demikian, tiba-tiba ia teringat kepada almarhum kedua gurunya yang merupakan angkatan yang sama dengan Pasing Singan itu. Kalau saja mereka masih ada, pasti mereka tidak akan membiarkannya berhadap-hadapan sendiri. Tetapi sekarang, ia seorang diri menghadapinya. Sebagai seorang prajurit, pastilah Mahesa Jenar tidak selalu menggantungkan dirinya kepada orang lain. Karena itu, meskipun ia tahu bahwa kekuatannya tak seimbang, ia bertekad untuk melawan mati-matian. Maka segera kembali ia memusatkan pikiran, mengatur jalan pernafasannya, dan mengumpulkan segala tenaganya pada sisi telapak tangannya, meskipun ia belum bersikap. Tiba-tiba terdengarlah Pasing Singan mendengus lewat hidungnya. Kalau Sosro Birowo itu gurumu yang mempergunakan, barangkali aku harus berpikir bagaimana untuk menghindarinya. Tetapi kalau hanya kau yang akan mencobakan pada tubuhku, barangkali sebaiknya aku menyediakan diri sebelum aku membunuhmu. Mendengar kata-kata Pasing Singan itu, mau tidak mau hati Mahesa Jenar bergetar hebat. Bukan karena ia takut mati, tetapi kematian yang demikian pada saat ia diperlukan untuk melindungi suatu rombongan yang akan binasa adalah sayang sekali. Tetapi apa boleh buat, sementara itu tampaklah Pasing Singan bergerak maju. Selangkah demi selangkah ia mendekati Mahesa Jenar tanpa meletakkan Lowoiju dari dukungannya. Toh Jaya, katanya, kau adalah murid Ki Ageng Pengging Sepuh, dan kau telah beruntung mewarisi ilmu saktinya Sosro Birowo. Karena itu lawanlah aku, supaya kau mati dengan tangan merentang, bukan mati sebagai seekor lembu yang disembelih. Mahesa Jenar yang sudah tidak melihat kemungkinan lain daripada mati, kini seperti sudah tidak mempunyai perasaan lagi. Tak perlu lagi ada pertimbangan-pertimbangan lain. Maka segera ia pun bersiap untuk menerjang lawannya menjelang saat matinya. Sementara itu, Pasing Singan berdiri dengan acuh tak acuh saja, seperti tidak akan terjadi sesuatu atas dirinya. Orang-orang lain yang berada di situ sudah seperti orang linglung yang tak tahu apa-apa. Perasaan mereka sudah terbanting-banting beberapa kali sampai hancur, meskipun ada di antara mereka yang matanya terbuka dan seolah-olah memandang Mahesa Jenar dan Pasing Singan berganti-ganti. Tetapi mereka tidak mengerti tentang apa yang dilihatnya. Mereka tidak lagi dapat membayangkan bahwa sebentar lagi Pasing Singan akan dapat berbuat sekehendaknya atas Mahesa Jenar tanpa ada yang dapat merintanginya. Tetapi sesaat kemudian, mereka dikejutkan oleh suara berdentangnya orang menebang pohon. Ini adalah suatu keanehan baru. Sesudah bertubi-tubi terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh berturut-turut. Pada saat itu, meskipun matahari belum tenggelam, tetapi sinarnya sudah demikian lemahnya, sehingga tidak dapat lagi menembus rimbunya daun-daun pepohonan rimba, sehingga di dalam hutan itu sudah menjadi agak gelap. Pada saat yang demikian, tidaklah biasa seseorang menebang pohon. Apalagi di tengah hutan tambak baya, orang-orang yang mencari kayu, baik kayu bakar maupun untuk perumahan, tidak akan menebang kayu di tengah rimba yang demikian lebatnya. Lebih-lebih tidak jauh dari tempat itu, baru saja terjadi pertarungan yang dahsyat antara Mahesa Jenar dan Lowoiju. Berkali-kali terdengar Lowoiju bersuit atau berteriak nyaring. Mustahil kalau suara-suara itu tak didengarnya. Tetapi ternyata
suara itu terus terdengar, bahkan semakin lama semakin jelas, makin nyatalah bahwa sumber suara itu tidak begitu jauh. Yang lebih mengherankan lagi, suara berdentangnya pohon yang ditebang itu bagaikan nada-nada lagu yang mempesona. Rupanya Pasing-Singan heran juga mendengar suara itu. Diangkatnya wajahnya yang terlindung di balik topengnya, dan tampaklah ia mendengarkan suara itu dengan seksama. Dalam keadaan yang demikian, suasana berubah menjadi sunyi. Suara berdentangnya pohon ditebang itu menjadi bertambah jelas, seakan-akan memenuhi seluruh rimba. Gemanya bersahut-sahutan di segala arah, sehingga amat sulitlah untuk mengetahui dengan pasti sumber suara itu. Sebentar kemudian suara itu menjadi agak kendor dan semakin perlahan-lahan pula. Tetapi sementara itu disusulah dengan mendengungnya suara baru yang juga seharusnya tak mungkin terjadi. Di tengah-tengah rimba yang liar pekat dan yang diliputi oleh suasana perkelahian dan hawa pembunuhan itu, menggemalah sebuah lagu. Dandang gula yang diungkapkan oleh sebuah suara yang indah, lagu itu sedemikian mempesona, sehingga semua orang yang mendengarnya menjadi lupa akan segala-galanya, kecuali lagu itu sendiri. Jaka Soka dan Mahesa Jenar adalah orang yang cukup masak, tetapi meskipun demikian tampak juga bahwa mereka dihinggapi oleh perasaan-perasaan yang aneh. Dandang gula itu terdengar begitu jelas sehingga kata demi kata dapat dimengerti dengan baik. Bunyi syair dari tembang itu adalah: Lir sarkoro wasyaning jalmi, ambutio butining sasatnyo, memayu yu buanani, ing rehardaning kawruh, ruing karso kang ambek asih, sih pigunani karyo, brasto ambek dudu, mangenep nenging cipto, roh unggayaning tindak kang ololan becik, memuji tias raharjo. Tak seorang pun yang mengetahui tanggapan Pasing-Singan atas lagu itu dengan pasti, sebab wajah itu tertutup oleh kedok. Tetapi melihat sikapnya, ia sama sekali tidak senang mendengarnya, meskipun lagu itu dibawakan oleh suara yang merdu dan syairnya mengandung nasihat yang baik, sebagaimana seseorang harus berusaha menyelamatkan dunia ini dengan banyak memiliki pengetahuan yang luas tentang cinta manusia untuk memberantas kejahatan, serta dengan mengendapkan cipta untuk mengetahui batas antara baik dan buruk, disertai doa kepada Tuhan untuk kebahagiaan. Kemudian malahan Pasing-Singan menjadi gelisah ketika ia mendengar lagu itu diulang kembali. Akhirnya tiba-tiba ia berputar menghadap ke utara dan dengan garangnya ia menggeram. Sedang kata-katanya sangat mengejutkan mereka yang mendengarnya, seperti halilintar meledak di atas kepala masing-masing, termasuk Mahesa Jenar dan Jaka Soka. Setan tua, apa maksudmu mengganggu urusanku? Baiklah, hanya sayang kali ini aku tidak ada waktu untuk melayanimu. Karena itu, lain kali aku akan menemuimu kalau aku tidak sedang membawa beban seperti kali ini. Sampai ketemu Pandanalas, kata Pasing-Singan. Setelah itu, tanpa diketahui arahnya, tahu-tahu Pasing-Singan telah lenyap dari pandangan mereka beserta Lowoiju. Lenyapnya Pasing-Singan itu tidak begitu menarik perhatian Mahesa Jenar dan Jaka Soka. Seperti berjanji, mereka setelah mendengar nama Pandanalas segera meloncat ke utara, ke arah mana Pasing-Singan tadi menghadap. Mereka menduga bahwa dari sanalah sumber suara tadi datangnya, sebab kebetulan Mahesa Jenar dan Jaka Soka
bareng ingin melihat wajah orang aneh itu. Tetapi setelah agak jauh mereka menyusup, yang mereka temui hanyalah bekas luka pada pokok sebuah pohon raksasa. Meskipun mereka hanya menemui bekasnya saja, namun telah cukup menggetarkan hati mereka, sebab menurut pendengaran mereka, waktu Ki Ageng Pandan-Alas menebang pohon itu hanyalah sebentar saja, sedang yang mereka lihat bekasnya adalah luar biasa. Sebatang pohon raksasa yang besarnya lebih dari 4 pemeluk, ternyata telah luka hampir separuhnya, sedang tatal kayu bekas tebangan itu berbungkah-bungkah hampir sebesar kepala anjing. Sungguh mengagumkan, apalagi ketika di samping pohon itu yang mereka ketemukan hanyalah sebuah kampak kuno dari batu yang diikat pada setangkai dahan basah sebagai pegangannya. Luar biasa, desis Jakasoka. Mahesa Jenar mengangguk mengiyakan. Aku tidak dapat mengira kekuatan apa yang telah membantu orang itu, sehingga ia dapat berbuat sedemikian mengagumkan. Jakasoka tidak menjawab. Tampaknya ia sedang berpikir keras. Akhirnya setelah dipertimbangkan bolak-balik, ia mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu, serta mengurungkan maksudnya menculik gadis yang memiliki keris sigar penjalin milik Ki Ageng Pandan-Alas. Katanya kemudian kepada Mahesa Jenar, "Mahesa Jenar, ternyata aku salah duga kepadamu. Karena itu baiklah, kali ini aku mengaku kalah dan mengurungkan niatku menculik gadis cantik itu. Aku merasa bersyukur bahwa kau tidak mempergunakan ilmumu yang menurut Paman Pasingsingan disebut Sosro Birowo ketika melawan aku. Kalau demikian halnya, maka aku kira aku pun akan jadi lumat. Juga benar apa yang dikatakan oleh Lowoijo, bahwa Pandan-Alas benar-benar berada di segala tempat. Sekarang baiklah, aku pergi dulu. Sampai lain kali." Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera dengan lincahnya, Jakasoka alias ular laut yang terkenal sebagai bajak laut yang bengis itu, meloncat dan lenyap di antara lebatnya hutan. Tinggallah kini Mahesa Jenar seorang diri. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai masalah dan persoalan, tetapi yang penting adalah mengatur rombongan itu kembali, dan kemudian membicarakan kemungkinan-kemungkinan lebih lanjut. Ketika Mahesa Jenar sampai di tempat rombongan, ia melihat bahwa beberapa orang telah tampak mulai agak tenang kembali, terutama para pengawal. Malahan ada di antaranya yang sudah dapat mengatur barang-barangnya. Meskipun demikian, mereka masih saja nampak ketakutan. Ternyata ketika mereka mendengar gemerisik daun yang disibakkan oleh Mahesa Jenar, mereka masih terkejut juga. Tetapi ketika mereka melihat bahwa yang datang adalah Mahesa Jenar, perasaan mereka nampak lega. Malahan ada yang berlari-lari menyambut dan langsung berjongkok dan menyembahnya, terutama sepasang suami istri yang telah minta kepadanya untuk membawa bebannya. Kedua orang itu menyembah sambil menangis minta diampuni. Segera Mahesa Jenar pun menenangkan mereka, serta segera minta agar para pengawal menyalakan api. Sebentar kemudian, beberapa orang telah mengumpulkan kayu, serta api pun segera dinyalakan. Mereka seluruh anggota rombongan telah duduk mengelilingi api yang menyala-nyala dan menjilat-jilat ke udara. Daun-daun di atas nyala api itu bergerak-gerak seperti menggapai-gapai kepanasan. Malam pun segera turun dengan cepatnya. Pepohonan serta dedaunan nampak seperti diselimuti oleh warna yang hitam kelam. Di sana-sini mulai terdengar kembali suara binatang-binatang malam.
pada wajah-wajah di sekeliling api itu masih menggores rasa cemas dan takut. Kejadian-kejadian siang tadi sangat berkesan di hati mereka. Pertarungan-pertarungan dahsyat dan kejadian-kejadian yang aneh terjadi berturut-turut, seperti peristiwa-peristiwa dalam mimpi yang menakutkan. Terutama gadis cantik yang hampir-hampir saja menjadi sumber bencana. Ia masih saja merasa bahwa dirinya bersalah, sehingga rombongan itu mengalami kekacauan. Ia bahkan hampir dimusnahkan, kalau tidak secara kebetulan ada seorang perkasa yang melindunginya. Karena itu, ia masih saja belum berani memandang wajah-wajah kawan seperjalanannya. Sejenak kemudian, kesepian itu dipecahkan oleh Mahesa Jenar yang berkata kepada orang-orang dalam rombongan itu. Katanya, "Kawan-kawan, bahaya tidak lagi bakal datang, setidak-tidaknya malam ini. Karena itu tenanglah dan beristirahatlah. Aku kira kalian sehari penuh masih belum juga makan. Sekarang kesempatan itu ada. Sesudah itu, kalian bisa tidur nyenyak seperti tadi malam." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu, mereka serentak diperingatkan oleh rasa lapar yang semula tak dihiraukan. Segera di antara mereka membuka bekal-bekal mereka, tetapi tidak sedikit di antara anggota rombongan itu yang sudah tidak punya rasa lapar lagi. Juga sesudah itu, tak seorang pun yang dapat merasa kantuk. Sejenak kemudian, mulailah Mahesa Jenar berunding dengan para pengawal tentang bagaimana baiknya rombongan tersebut. Menurut pendapat Mahesa Jenar, sebaiknya rombongan itu tidak meneruskan perjalanan, sebab kalau pada langkah pertamanya mereka sudah menemui kesulitan, kelanjutannya pun akan tidak menguntungkan. Kemungkinan-kemungkinan yang tak menguntungkan adalah banyak sekali. Lowoiju terang bahwa ia tidak berdiri sendiri. Ia adalah seorang pemimpin dari sebuah gerombolan yang cukup besar. Hanya sekarang gerombolan itu seakan-akan sedang dibekukan. Tetapi kalau sampai mereka mendengar bahwa kepala mereka dilukai, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu, selagi masih ada waktu, sebaiknya rombongan itu besok pagi berangkat kembali ke tempat semula. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat menolak pendapat ini. Memang pada umumnya, mereka telah dihinggapi perasaan takut yang luar biasa. Untunglah bahwa pada saat itu datang Mahesa Jenar menolong mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah jadi bangkai. Tetapi dalam suasana yang demikian, mendadak gadis cantik yang merasa dirinya bersalah berkata kepada Mahesa Jenar, "Tuan, aku terpaksa tidak dapat menerima saran Tuan untuk kembali, sebab aku memang tidak punya tempat untuk kembali. Tetapi aku juga tidak dapat memaksa rombongan ini berjalan terus. Karena itu, baiklah kalau rombongan ini berjalan kembali dengan para pengawal. Aku akan berjalan sendiri melanjutkan perjalanan ke Bliridan. Hanya sebagai bekal perjalanan, aku minta kerisku tadi dikembalikan kepadaku. Sebab kalau aku bertemu seorang seperti pemuda yang akan menculik aku, sebaiknya lah kalau aku bunuh diri." Gadis itu mengucapkan kata-katanya dengan mata sayu diwarnai oleh hatinya yang putus asa. Ia merasa tidak berhak lagi berkumpul dengan orang-orang serombongannya, sebab ia telah merasa berbuat kesalahan yang tak termaafkan. Mahesa Jenar dan beberapa orang tampak mengerutkan keningnya. Memang dalam keadaan terjepit, ada di antara mereka yang sampai hati mengumpati gadis itu. Tetapi dalam keadaan yang demikian, timbul pulalah perasaan iba terhadapnya. Gadis itu menundukkan kepalanya semakin dalam, matanya yang bulat, nampak mengambang air mata yang ditahan sekuat-kuatnya.
Tak ada jalan buat kembali, ujarnya lirih. Dalam kata-kata itu, ternyata bahwa ada sesuatu rahasia yang menyelubungi diri gadis itu. Tiba-tiba Mahesa Jenar ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang diri gadis itu, yang sampai saat itu masih belum dikenal namanya. Siapakah sebenarnya kau ini? Tanya Mahesa Jenar kemudian. Serta apakah hubunganmu dengan Ki Ageng Pandan Alas? Gadis itu mengangkat mukanya sedikit. Jawabnya, Tuan, sebenarnya aku sama sekali tidak mengenal siapakah Ki Ageng Pandan Alas itu. Kalau aku memiliki keris yang Tuan hubungkan dengan nama Pandan Alas, adalah di luar pengetahuanku. Aku menerima keris itu dari almarhum ibuku, sedangkan ibu menerimanya dari kakek, seorang petani miskin yang sedang merantau mencari daerah baru. Dan sekarang menurut almarhum ibuku, kakek itu tinggal di daerah Pliritan dan sama sekali tak bernama Pandan Alas, tetapi bernama Ki Santanu. Sedangkan aku sendiri dinamai oleh ayahku, Rara Wilis. Mahesa Jenar mendengarkan jawaban gadis yang bernama Rara Wilis itu dengan seksama. Pengakuannya bahwa ia sama sekali tak mengenal Ki Ageng Pandan Alas semakin menarik perhatian Mahesa Jenar. Mendadak berkilatlah dalam hatinya suatu keinginan untuk mengetahui rahasia yang menyelubungi gadis itu. Sehingga berkatalah Mahesa Jenar, "Bapak-bapak para pengawal, serta saudara-saudara seperjalanan, barangkali aku mempunyai suatu cara yang dapat memenuhi kehendak kalian. Sebaiknya kalian kembali dengan para pengawal. Mungkin tak akan banyak menemui halangan. Sedangkan gadis ini, yang bersikeras hendak melanjutkan perjalanan dan menemui kakeknya, biarlah aku antarkan saja. Sebab perjalanan ke Pliritan bukanlah suatu pekerjaan yang ringan." Mendengar kata-kata Mahesa Jenar itu, melonjaklah kegirangan di hati Rara Wilis. Tiba-tiba matanya yang berkaca-kaca itu jadi berkilat-kilat. Tetapi sebentar kemudian, kembali perasaan kegadisannya menguasai dirinya, sehingga wajahnya jadi kemerah-merahan, serta kembali ia menundukkan mukanya. Mahesa Jenar pun menangkap perubahan wajah Rara Wilis, dan tidak disadarinya, hatinya pun berguncang. Sebaliknya beberapa orang lain menjadi kecewa mendengar keputusan Mahesa Jenar untuk tidak menyertai mereka kembali. Sebab bersama-sama dengan Mahesa Jenar, mereka semua merasa bahwa keamanan mereka terjamin. Sementara itu, kembali Mahesa Jenar berunding dengan para pengawal, serta memberi petunjuk mengenai beberapa kemungkinan, sehingga akhirnya terdapat suatu keputusan bahwa mereka semuanya akan kembali dengan para pengawal, sedangkan Mahesa Jenar sendiri akan mengantar Rara Wilis sampai ke Pliritan. Demikianlah pada malam itu hampir tak seorang pun dapat tidur, kecuali beberapa orang, karena lelah, lahir dan batin, seakan-akan terlena sambil bersandar di pokok pepohonan. Berbeda dengan siang tadi, di mana hari seakan-akan berlari demikian cepatnya. Malam itu, rasa-rasanya tak bergerak. Suara binatang malam, serta desiran angin rimba terasa sangat menjemukan dan menakutkan. Mereka semua mengharap agar malam lekas berakhir, sehingga cepat-cepat mereka dapat pergi meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Baru setelah mereka mengalami kejemuan yang luar biasa, terdengar ayam rimba berkokok bersaut-sautan. Dari celah-celah kelebatan dedaunan hutan, tampaklah membayang warna merah di langit. Segera orang-orang itu semua mengatur barang-barangnya dan menyiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang berlawanan dengan yang ditempuhnya kemarin.
kecuali Rara Wilis yang setelah menerima kembali kerisnya akan melanjutkan perjalanannya ke Peliritan diantar oleh Mahesa Jenar sendiri. Maka setelah semuanya bersiap, serta setelah para pengawal dan mereka yang mengadakan perjalanan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mahesa Jenar, mulailah mereka berangkat kembali. Di depan sendiri berjalan pengawal tua itu dengan senjata di tangan. Baru setelah rombongan itu lenyap di balik pepohonan, Rara Wilis beserta Mahesa Jenar pun berangkat melanjutkan perjalanan ke barat, ke daerah Peliritan. Di perjalanan tidak banyak yang mereka percakapkan, kecuali apabila Mahesa Jenar memandang perlu untuk memberitahukan tempat-tempat berbahaya atau binatang-binatang berbisa. Tetapi perjalanan Mahesa Jenar sekarang bertambah laju, karena tidak harus bersama-sama dengan rombongan yang besar. Sekali dua kali Mahesa Jenar pun harus berlaku seperti pemimpin rombongan pengawal, menuntun bahkan menggendong Rara Wilis apabila jalan sangat sulit. Meskipun keduanya agak segan-segan, tetapi terpaksalah hal itu dilakukan, sebab memang sekali dua kali mereka menjumpai rintangan yang berat. Demikianlah mereka berjalan terus seakan-akan tak mengenal lelah. Bagi Rara Wilis, perjalanan ini meskipun melewati daerah hutan yang tak kalah liarnya dengan yang ditempuh kemarin, tetapi rasanya tidak begitu berat. Bahkan setelah lebih dari setengah hari ia berjalan, sama sekali tak terasa lelah olehnya, haus ataupun lapar. Perjalanan yang begitu sulit itu bagikan sebuah tamasya. Di antara kehijauan ladang serta keindahan taman, gemerisik daun kering yang dilemparkan oleh angin terdengar merdunya. Rara Wilis sendiri tidak begitu menyadari kenapa hatinya menjadi sedemikian bening dan cerah. Tidak banyak hal yang mereka temui di perjalanan. Ketika malam datang, mereka beristirahat di bawah sebuah pohon yang cukup besar. Setelah rumput-rumput liar di bawah pohon itu dibersihkan, segera Rara Wilis merentangkan tikarnya, sedangkan Mahesa Jenar mengumpulkan kayu dan kemudian menyalakan api. Malam itu pun dilampauinya dengan tak ada sesuatu yang terjadi. Pagi-pagi setelah mereka mempersiapkan diri, segera perjalanan pun dilanjutkan. Perjalanan itu masih harus melampaui satu malam lagi. Maka pada hari ketiga itu, Rara Wilis serta Mahesa Jenar menempuh perjalanan yang terakhir untuk mencapai daerah Peliritan. Demikianlah, ketika matahari telah miring ke barat, hutan Tambak Baya semakin lama semakin bertambah tipis. Pepohonan tidak lagi selebat dan liar seperti daerah pedalaman. Sementara itu terasa debaran jantung yang aneh dalam dada Rara Wilis. Telah lebih 10 tahun ia tak berjumpa dengan kakeknya. Sekarang ia ingin mencarinya di daerah yang tak dikenalnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.